Ya, Smart Listener, secara resmi Presiden Jokowi sudah mencabut PPKM ya, di mana untuk PPKM ini pembatasan kegiatan masyarakat ini seperti Anda ketahui ini diberlakukan ya pada saat pandemi COVID-19 dan tujuan diberlakukannya PPKM ini untuk menekan penyebaran COVID-19 dan secara resmi Presiden Jokowi sudah mencabut dan tentu ini juga disambut antusias ya para pelaku usaha. Mereka optimis ya bahwa ekonomi Indonesia ini bisa bangkit ya setelah PPKM ini dicabut. Nah, bagaimana dengan geliat ekonomi masyarakat Makassar setelah PPKM ini dicabut? Baik, untuk pagi ini kita kembali di spesial program hari ini Talk Show bersama Parlemen. Ini merupakan spesial program yang dihadirkan untuk Anda. Talk Show bersama Parlemen tentu dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun 2023. Dan hari ini kita bersama dengan tamu spesial, tentu Anda juga sudah bisa melihat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk tamu spesial kita hari ini kita sudah bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar. Kita sudah bersama dengan Bapak Anton Paul Guni ya dari fraksi PDIP. Selamat pagi Pak Anton. Pagi Mbak Mirsa. Gimana kabar tak Pak? Puji Tuhan, Ya, alhamdulillah. ya. Sehat ya Pak ya. Amin. Amin ya. Gimana aktivitasnya hari ini Pak? Untuk yang kemarin-kemarin Pak Anton? Ya, tentunya Ya, sebagai wakil rakyat ya. tentu kami setiap hari punya Bisa lebih kegiatan. dekat dengan mic-nya Pak Tabe. Kami setiap hari punya kegiatan baik itu di kantor maupun di tengah masyarakat karena memang tugas anggota DPR itu kantornya terbagi-bagi ya. Bisa Terbagi-bagi di ya. kantor juga Iya. bisa di lapangan ketemu warga. Nah, juga ada kunjungan-kunjungan ya. Jadi kemarin itu kami ada rapat Bamus ya, sekaligus juga sebelumnya saya ada kegiatan di Hotel Witri Iya Pak. ya, ada dapat undangan dari Dinas Kependudukan ya dan Keluarga Berencana, Iya. penduduk dan keluarga berencana. Nah, setelah itu ya seperti biasa tentu juga ada kegiatan-kegiatan keluarga ya. Nah, dan pagi ini ya sebelum saya ke sini Iya Pak. saya kebetulan ada warga yang mengalami duka cita. Ya, kami ada kunjungan ke sana untuk melayat. Iya, iya Pak. Sebentar selesai ini saya ada rapat lagi di kantor, rapat dengan pendapat jam 1 siang. Iya, iya. Ini semua memang apa ya Pak ya? Pak Anton ini harus bisa-bisa membagi waktu gitu ya Pak ya. Iya. Semuanya bisa terlaksana Pak. Jadi otomatis Pak Anton juga harus sehat bugar ya Pak ya. Amin. Harus menjaga stamina Pak. Iya. Iya. Sebenarnya kalau waktu itu kita yang atur memang, Iya, bukan iya. waktu yang atur kita. Iya, Ya. iya. Kalau waktu yang atur kita itu yang bahaya. Iya. Iya. Oke, baik. Untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol nih Pak terkait dengan peran DPRD mendorong geliat ekonomi masyarakat Makassar nih ya. Nah, pemberlakuan PPKM ya jauh-jauh hari ataupun jauh sebelum pada saat pandemi COVID-19 ya, setelah Presiden Jokowi secara resmi mencabut ya untuk PPKM sendiri nih. Ini kalau Pak Anton melihat ini gimana nih Pak perbedaan ya kalau semuanya untuk ekonomi masyarakat Makassar ini dengan dicabutnya PPKM ini bagaimana Pak Anton? Ya. Dari hasil pengamatannya Pak. Baik. Jadi seperti tadi waktu prolognya Mbak Mirsa bahwa setelah dicabutnya PPKM ini oleh Presiden Jokowi tentunya warga sangat menyambut antusias. Dari kebiasaan-kebiasaan pada saat COVID itu betul-betul sangat mengganggu, baik itu aktivitas sehari-hari, baik di rumah mau di tempat kerja, tempat usaha itu sangat mengganggu. Dan setelah dicabut Pak Presiden Jokowi, tentunya masyarakat sangat bergembira. Sebagai satu contoh misalkan pengusaha-pengusaha restoran, makanan, ya kan dulunya itu kan kalau mau belanja itu kan apa istilahnya?
take 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 away. Ya, dan terbatas. Ya, walaupun mungkin orang kepingin belanja atau mungkin mau beli makanan-makanan ringan atau apa, itu kan tentu ada rasa keterbatasan sehingga mungkin niatnya diurungkan sebaiknya biar di rumah aja, ya. Tapi dengan tidak adanya pembatasan lagi untuk kemana-mana termasuk ke tempat makan itu, ya itu tentu sangat menggembirakan bagi pengusaha, utamanya pengusaha makanan dan minuman, ya. Karena usahanya kembali normal, ya. Apalagi yang UMKM ya, seperti contohnya penjual saraba, warung kopi, ya itu sudah dibanjiri oleh warga. Dan memang setelah dicabutnya PPKM itu tentu tidak begitu saja dicabut oleh pemerintah. Tentu dengan berbagai pertimbangan, ya, melihat kejadian-kejadian yang selama ini ada, sehingga pemerintah memutuskan untuk mencabut itu PPKM, ya, dengan catatan bahwa COVID itu sudah dianggap seperti penyakit biasa, ya, karena warga sudah mendapatkan daya tahan tubuh melalui vaksinasi. Makanya pemerintah itu mendorong untuk melengkapi vaksin-vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, yang terakhir itu sebelum booster 2, itu kan booster 1 itu boleh dikata sudah hampir mencapai kurang lebih 75-80%. Nah, jadi yang dianjurkan itu waktu oleh pemerintah itu yang orang-orang yang lanjut usia. Karena memang orang-orang yang lanjut usia itu sering agak takut, ya, karena fisik sudah lemah. Nah, sedangkan vaksin itu ada semacam yang dimasukkan ke dalam tubuh, yaitu untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, memang biasanya ada efeknya, efek kecil-kecilan, misalkan ada yang demam, ya, ada yang, ya, pokoknya itu yang makanya dengan pertimbangan-pertimbangan orang yang lanjut usia itu perlu tetap diberikan vaksin lengkap, makanya didorong oleh pemerintah untuk orang-orang yang lanjut usia untuk ikut vaksin dengan pengamanan yang ketat. Ya, sebelum divaksinkan diperiksa dia punya denyut jantung, tekanan darah, terus ditanya apakah ada penyakit bawaan. Ya, kalau memang dia masih punya penyakit bawaan, tentu direhabilitasi dulu, istilahnya diobati dulu, supaya pada waktunya nanti kalau dia sudah tidak ada lagi penyakit bawaan yang bisa mengganggu vaksinnya, itu booster makanya bisa dilakukan. Dan kaitannya dengan perkembangan perekonomian itu kita lihat sendiri sekarang, ya, di mana-mana rumah makan malah ada yang baru dibuka lagi, ya, itu berarti geliat ekonomi sudah sangat bergerak. Dan juga ditunjang dengan PAD pemerintah kota. Ya, baru-baru ini kita mencapai di atas 2 triliun. Ya, PAD-nya. Jadi itu menandakan bahwa banyak kegiatan-kegiatan komersial yang berjalan semakin meningkat, ya, di dunia usaha, misalkan perhotelan apa segala macam, sehingga pendapatan asli daerah meningkat. Ya, itu salah satu, ya, menjadi tolak ukur. Kalau tadi pertanyaannya Mbak Mirsa yang mengenai ya, kaitannya setelah dicabutnya PPKM dengan geliat ekonomi di Kota Makassar pada khususnya. Iya, jadi tetap ya, walaupun PPKM sudah dicabut, tapi tetap ya dari Dinkes juga ini tetap masyarakat Makassar ini harus tetap prokes katanya ya, harus tetap betul. Jaga kesehatan agar ekonominya tuh bisa berangsur-angsur membaik ya, ya Pak Anton ya. Baik, jadi memang, saya tambahkan sedikit ya, jadi memang masih ada yang memberlakukan, ya, misalkan tetap menggunakan masker itu seperti di pesawat, di ruangan tertutup, nah itu. Tapi kalau di ruangan terbuka tidak perlu lagi, karena udara kan selalu bergerak keluar. Jadi kalau di luar tidak ada masalah. Kalau di dalamnya tentunya dia kayak misalkan ini ruangan ini kan dibuka,
supaya ada sirkulasi. Ada sirkulasi udara gitu ya Pak. Baik, untuk geliat ekonomi masyarakat Makassar ya, ini juga tentunya didorong dengan adanya kegiatan ataupun program-program dari pemerintah Kota Makassar Betul ya ya, Pak Anton. betul. Misalnya adanya long wish nih Pak. Nah Ya. ini gimana nih Pak Anton melihat dengan adanya program unggulan dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya dari lorong nih Pak? Betul sekali Mbak Mersa. Jadi ini salah satu yang senantiasa didorong oleh pemerintah kota untuk menggerakkan itu lorong-lorong wisata, karena di situ mereka punya program memang yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Ya, sampai-sampai kan memang ada disiapkan armada ya bus-bus untuk mengantar misalkan wisatawan-wisatawan yang mau berkunjung ya, karena di masing-masing lorong wisata itu punya spesifikasi tersendiri. Ya, ada yang misalkan di situ ada kegiatan ya pengrajin, ada juga kuliner-kuliner kecil ya, ada juga misalkan penghijauan ya, ada penanaman-penanaman kembang atau segala macam ya, sehingga tentunya ada daya tarik bagi pengunjung. Kita juga di Makassar ini kan, apalagi kalau yang mereka yang tinggal di misalkan jalan-jalan yang besar ya, ya jalan-jalan yang istilahnya jalan protokol itu, mereka juga punya keinginan untuk melihat bagaimana kondisi lorong-lorong saudara-saudara kita yang tinggal di lorong-lorong itu. Ya, tentunya mereka merasa sangat bergembira melihat kondisi lorong-lorong kita yang sudah didesain sedemikian rupa oleh aparat pemerintah, baik itu dari tingkat dinas-dinas sampai ke kecamatan, kelurahan, RT RW, sehingga itu mempunyai daya tarik tersendiri bagi warga yang memang punya kemampuan untuk mendapatkan produktivitas dari hasil kerajinan-kerajinan mereka, hasil usaha-usaha kecil-kecil mereka yang mendatangkan nilai ekonomi. Apalagi nih ya Pak, itu ada penanaman 1000 polybag ya, yang cabai itu kan Pak, sayur-sayur itu ya. Betul. Ya, jadi itu memang perlu, karena kita ketahui akhir-akhir ini itu kan seperti harga cabai sangat mahal, ya, sehingga kalau melalui usaha-usaha seperti industri rumah tangga begitu, tentunya sangat membantu juga bagi para konsumen. Karena apa? Beda kalau beli di pasar dengan beli di lorong-lorong yang menghasilkan itu, kan pasti kalau yang menanam di lorong itu kan kosnya juga beda dengan seperti pedagang di pasar-pasar ya, karena dia juga harus beli, ada biaya transportasinya ya, itu semua dihitung, sehingga tentu harganya beda dengan kalau kita beli cabai di lorong-lorong. Makanya itu juga sangat membantu, baik itu yang mereka yang menanam cabai supaya juga bisa cepat terjual, tidak perlu ke pasar. Begitu pula tetangga-tetangga atau orang di sekitarnya, tidak perlu ke pasar, bisa jalan-jalan kaki, sehingga mengurangi biaya ya itu. Iya, jadi ini menjadi fokus pemerintah untuk saat ini ya. Ya, betul. Jadi pemenuhan untuk gizi ya dari masyarakat juga ini mudah-mudahan bisa terpenuhi Pak ya, dengan adanya penanaman sayur mayur ya di lorong-lorong Pak ya, dan ini juga bisa membangkitkan ekonomi keluarga. Betul, ya untuk warga di lorong nih. Baik, kita masih lanjut lagi, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan smart listener, kami informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Ada yang mau nanya-nanya juga untuk pagi ini, silakan untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi kita bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar bersama dengan Bapak Anton Paul Goni. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih talk show bersama Parlemen yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2023. Kita masih bersama dengan Bapak Anton dan kita masih lanjut lagi nih smart listener. Jadi tadi kita sempat ngobrol ya bahwa
Ada banyak hal ya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana ya itu membuat ekonomi masyarakat Makassar itu kembali bergeliat ya, Pak Anton. Nah, kalau saat ini Pak, kita masuk di bulan Ramadan nih. Ya, Gimana nih Pak, kalau Pak Anton melihat antusias masyarakat selama Ramadan ini Pak? ya. Ya. Makasih Mbak Mirsa. Momen-momen seperti ini yang harus kita antisipasi itu terjadinya kenaikan-kenaikan harga. Ya, jadi harapan kami juga baik itu masyarakat maupun pedagang masing-masing memposisikan dirinya bagaimana baiknya. Maksudnya begini, sebagai warga kita bisa mengatur perekonomian kita sebaik-baiknya. Ya, yang diutamakan dulu itu yang betul-betul yang menjadi kebutuhan. Ya, jangan cuman karena kesenangan. Ya, sehingga pada akhirnya menjelang memasuki hari raya Idul Fitri, ya masing-masing warga masyarakat itu bisa menjalaninya dengan baik. Ya, tanpa adanya hal-hal ya seperti tadi pada saat menjelang hari Lebaran mungkin kesulitan keuangan karena itu tadi tidak diatur dengan baik. Yang sekarang itu diharapkan kepada warga masyarakat itu membeli sesuatu yang betul-betul kebutuhan. Misalkan untuk kebutuhan bahan pokok sehari-hari, persiapan untuk berbuka puasa. Nah, nanti setelah menjelang hari H tentu ya ada hal-hal seperti buat kue lebaran, ya, membeli baju lebaran. Ya, itu makanya diatur baik-baik itu perekonomiannya. Nah, kalau perlu misalkan pengusaha-pengusaha kecil, ya UMKM, ya dia bisa semakin meningkatkan usahanya. Ya, begitu pula misalkan memang yang pegawai ataupun mereka yang bekerja serabutan ya tetap semangat. Ya walaupun ya dalam bulan puasa ini tentu ada hambatan tadi bahwa paling tidak pengaruh setelah sahur itu harus menunggu sampai buka puasa itu kurang lebih ya berapa jam ya, 12 jam ya. Nah, itu juga harus menjaga fisik baik-baik. Di sisi lain pedagang ya juga mereka jangan mempergunakan kesempatan dalam hal ini karena teori ekonomi memang begitu. Begitu lebih banyak permintaan tentu harga akan naik karena tidak mampu untuk disiapkan. Jadi ya memang itu teori ekonomi mengatakan begitu. Jadi sebisanya ya karena kita ini sesama saudara khususnya di Kota Makassar ya memang pedagang itu cari untung tapi jangan sampai berkelebihan, apalagi ini bulan suci Ramadan ya, kita harus banyak beramal ya, kira-kira begitu Mbak Mirsa. Jadi untuk yang mau untung ya ini masih batas normal gitu Iya, ya, untuk menaikkan jangan menggunakan harganya. kesempatan ya karena memang ini hari-hari inflasi kalau menjelang begini nih. Ya, ini bagaimana ya pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat khususnya untuk menengah ke bawah, untuk masyarakat bawah gitu ya, Iya. Pak ya. Saya potong. Jadi pemerintah sekarang juga pasti mendorong itu pasar-pasar murah. Iya, Ya, organisasi-organisasi juga itu kita dorong supaya mengadakan pasar murah dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan ya, walaupun bukan mitra kami, karena banyak warga juga dari kalangan organisasi mempertanyakan bagaimana Pak Dewan kalau kita mau buat pasar murah. Jadi sudah ada memang tempat yang disediakan untuk berbelanja melalui distributor-distributor dengan harga yang bisa bersaing untuk pasar murah. Karena itu sangat membantu. Ya, bayangkan berapa pasar di Makassar dengan penduduk kan tidak seimbang. Ya, jadi kalau momen seperti ini kan boleh kata tidak normal. Dalam arti kata kebutuhan ini meningkat bulan puasa. Nah, kalau tidak diimbangi dengan tadi seperti pasar-pasar murah, kewalahan juga pedagang nanti. Nah, disitulah yang membuat akhirnya harga naik. Ya, karena dia juga harus berusaha menyiapkan barang. Tentu kalau dia menyiapkan barang tidak seperti biasanya, ya mungkin ada kos-kos yang bertambah, sehingga akhirnya harga bertambah. Kira-kira begitu Mbak Mirsa.
Tentu ya, dengan adanya pasar murah ya Ya, yang dilakukan oleh pemerintah, ini sangat membantu warga ya untuk betul. berbelanja, Pak. Iya, Kalau semuanya dari itu bukan hanya pasar murah, Pak. Kalau melihat sekarang itu banyak juga nih untuk para pelaku UMKM ya, untuk iya, bagaimana mereka bisa ekonominya juga bisa bergeliat ya, seperti adanya bazar-bazar Ramadan gitu, Pak. iya, Bapak bisa lihat ya, pada iya, saat menjelang buka puasa itu kan iya, banyak, Pak. iya, Kalau di daerah dari Pak Anton sendiri bagaimana, Pak? Untuk iya, bazar-bazar murah nih untuk khususnya untuk makanan, Pak. Bazar Ramadan ya, bazar iya, Ramadan, Pak. ya kita sendiri lihat seperti itu kan daerah Mapanyuki, ya itu kan masih wilayah saya juga ya. Ada juga memang yang biasa melakukan itu melalui rumah-rumah, misalkan begini, ada pesan makanan, ya kue-kue untuk dibagi-bagikan itu banyak terjadi. Jadi ya, saya sendiri juga ya tahun kemarin juga itu melakukan itu, ya rencana tahun ini juga ada, ya. Jadi itu sangat membantu juga saudara-saudara kita yang sementara beraktivitas di jam-jam buka puasa, ya karena sesuatu dan lain hal mereka terlambat pulang kantor, pulang bekerja, atau memang yang kerjanya sepanjang hari di jalan, ya itu sangat membantu. Ada saudara-saudara kita misalkan istilahnya bagi-bagi takjil atau jual itu pasar Ramadan, yang tentunya tidak lagi merepotkan warga karena sudah tahu oh di sana ada jual-jual kue untuk buka puasa penganan, ya di sepanjang Cendrawasih ini kita lihat sendiri di Jalan Kumala usaha-usaha itu ada yang sudah memang bertahun-tahun, ada yang dadakan, dan itu kalau yang saya dapat informasi itu lumayan, satu bulan itu jualan itu ya luar biasa ya. Kalau soal-soal istilahnya kebutuhan hari Lebaran itu sudah tertalangi semua, baik itu untuk misalkan jamuan Untuk makan-makan hidangan ya ya. dengan keluarga, Iya. baju Lebaran apa segala macam itu sudah tercover. Iya. Jadi sisa bagaimana kemauan warga untuk menjemput pulang ini. Iya. Ya karena dengan adanya usaha-usaha sentra-sentra misalkan penjualan pasar Ramadan apa segala macam kue-kue itu membantu juga saudara-saudara kita yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak sempat menyiapkan di rumah. Ada misalkan suami istri kerja, Iya. anak-anaknya masih kecil, ya dengan adanya kegiatan seperti itu ya mereka pulang kantor langsung singgah beli. Iya, Ya, iya. jadi ya bukan saja pedagang yang diuntungkan, tapi pengguna juga konsumen juga sangat merasa terbantukan. Solusi, Pak, untuk yang kutu masa. Yang kutu masa. Iya betul. Enggak tahu tahu Pak Di. Ya Mungkin bukan juga karena putus, cuma ya mungkin karena bayangkan, tidak sempat ya. bayangkan habis sahur ya istirahat lagi pagi-pagi sudah ngantor. Iya. Ya, jadi ya mana saya saja bukan muslim, ya istri saya juga kerja, ya pagi-pagi tuh harus bangun siapkan makanan dulu, Iya, baru pergi iya. kantor. Iya. Apalagi mereka yang berpuasa, Iya. nah, pasti lebih berat bagi. Jadi bukan juga malas ya, tapi sisa waktu yang susah. Oke. Jadi itu ya Pak. Memang menjadi solusi ya untuk Iya. mereka yang tidak sempat lagi masak ya karena Betul. banyaknya aktivitas di luar rumah Iya. misalnya karena eh, kantor kan ya, Kantor. berkantor, kerja ya Pak. Kerja. Jadi misalnya kalau suaminya kerja itu pulangnya pas berbuka puasa gitu Iya. kan. Nah itu bisa disiasati dengan membeli makanan jadi. Saya kira itu dengan mudahnya Anda bisa mendapatkan ya, apalagi pada saat Ramadan ya seperti saat ini. Baik, kita masih Ada lagi satu Bu, saya iya. mungkin saran kepada perusahaan-perusahaan swasta, karena kalau pemerintah itu jam kerjanya itu jam 3 sampai setengah 4 sudah balik. Ya mudah-mudahan juga pihak swasta bisa memberi toleransi dalam bulan suci Ramadan ini sehingga jam kerja lebih dipersingkat. Ya mudah-mudahan itu juga merupakan satu amal ibadah ya bagi pengusaha-pengusaha yang bisa memberikan kesempatan untuk pegawainya untuk pulang lebih awal. Ya. Ini merupakan ibadah juga Pak. Iya, ya? betul. Ya, oke, baik.
Dan Smart Listeners kita masih bersama ya. Silakan untuk Anda yang mau nanya-nanya, mungkin bersama dengan Pak Anton di sini kita masih membahas mengenai peran DPRD mendorong geliat ekonomi masyarakat Makassar ya. Baik, kita lanjut lagi nih Pak. Jadi seperti yang diinformasikan tadi ya, ini banyak hal yang bisa dipetik oleh masyarakat, khususnya untuk masyarakat Makassar ya, dengan adanya program-program yang dilakukan oleh pemerintah ya. Misalnya nih adanya pasar murah Pak ya, kemudian untuk bazar Ramadan ya. Ini tentu ini hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana menggeliatkan ya perekonomian kota kita tercinta ini. Baik, seperti diinformasikan juga tadi ya oleh Pak Anton, pemerintah sudah menyiapkan nih. Pemerintah sudah menyiapkan wadahnya gitu kan. Tinggal bagaimana masyarakat ini untuk bisa menjemput bola nih Pak. Betul. Nah kira-kira apa lagi nih yang memang harus ditingkatkan oleh masyarakat ataupun warga Makassar untuk bagaimana mereka bisa menambah pundi-pundi mereka Pak sama Ramadan ini, atau bagaimana perekonomian mereka tuh bisa berangsur-angsur kembali bergerak Pak. Iya, jadi baik itu yang sudah melakukan sebelum-sebelumnya misalkan tahun kemarin maupun yang baru memulai saat ini, saya pikir itu hal yang baik dan itu diharapkan. Karena apa? Dampaknya juga kepada warga ya. Kalau misalkan mereka lakukan kegiatan dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan penghasilannya sehari-hari, itu sangat membantu warga sendiri, juga meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena itu kan misalkan bazar Ramadan itu kan ada retribusinya dibayar ke pemerintah. Ya, dengan sendirinya kalau pendapatan warga masyarakat selama bulan suci Ramadan ini meningkat, otomatis PAD juga akan ada bertambah. Dan kita ketahui bersama bahwa PAD itu akan dikembalikan kepada masyarakat. Ya, pembangunan misalkan jalan dan apa segala macam, tentunya juga untuk membuka lapangan kerja. Ya, misalkan dari hasil pendapatan asli daerah itu dianggarkan ya melalui DPR bersama pemerintah kota untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan, misalkan untuk pemuda-pemuda kita ya yang baru selesai sekolah, itu di situ nanti dibuatkan anggaran untuk dibuatkan kegiatan, misalkan kegiatan pelatihan ya, misalkan kegiatan sosialisasi ya, baik itu menyangkut misalkan untuk keamanan dan ketertiban, juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu semua akan berdampak kepada hasil dari yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan perekonomian selama bulan suci Ramadan. Setelah itu kan kembali normal. Ya, jadi kesempatan seperti ini ya perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, buka usaha ya tidak usah repot-repot ya, bawa meja kursi di muka rumah ya, jual misalkan tajil ya, es buah, itu pasti laris ya, karena kesempatan yang ada untuk itu dibanding dengan penduduk itu kan memang jauh ya. Oke, ini merupakan hal yang dilakukan untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat ya. Nah, seperti diinformasikan Pak, bagaimana ya pada saat bulan puasa ini ya untuk menggerakkan para pelaku UMKM ya. Ini sangat para pelaku UMKM ini memegang peranan penting ya Pak Anton ya, untuk bisa menggerakkan ekonomi Indonesia ya. Nah, kalau Pak Anton melihat nih, bagaimana dukungan dari pemerintah Pak, khususnya untuk pemerintah Kota Makassar untuk para pelaku UMKM ini Pak? Ya, jadi seperti kita ketahui bersama, pada saat COVID itu yang bisa bertahan untuk survive itu UMKM. Kalau pengusaha menengah ke atas itu banyak yang mengalami persoalan, sampai banyak yang istilahnya kolaps ya, tidak bisa lagi melanjutkan usahanya karena itu tadi. Pemerintah ini dalam hal ini misalkan dinas koperasi, dinas perdagangan ya, yang memang
mereka punya bagian di situ, yaitu banyak program-program yang dilakukan pemerintah. Misalkan ada dana bergulir, ada kebijakan untuk melakukan itu tadi pasar-pasar murah, ya itu kan bagian pada program pemerintah, termasuk tadi lorong wisata, itu semua program pemerintah yang di samping yang ada yang namanya dari bantuan dari CSR, dari pengusaha-pengusaha yang menyisihkan keuntungannya untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil. Nah, makanya pada kesempatan seperti ini memang warga harus menjemput peluang ini. Ya, sebenarnya kalau kita mau baiknya sebelum masuk bulan Ramadan itu ya mereka bisa mengajukan bantuan-bantuan melalui pengusaha-pengusaha untuk modal kerja. Ya. Saya pikir mungkin kalau vertikal ya, bukan bagian kami dari Kota Makassar, tapi setahu saya macam PLN, Pertamina, ya, bank-bank itu ada. Ya, sisa bagaimana masyarakat kita dorong untuk melakukan itu. Tentunya kan ada persyaratan-persyaratan. Ya, paling tidak pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan misalkan membantu memberikan rekomendasi untuk bisa mendapat bantuan dari badan-badan usaha, baik itu milik daerah maupun milik negara pusat. Ya, jadi itu ya hal-hal yang bisa dilakukan ya oleh pemerintah ya. Bagaimana juga dengan program-program sesar ya, dari perusahaan-perusahaan Pak ya. Ini juga bisa bisa membantu ya para pelaku itu warga. UMKM. Ya, seperti macam itu Alfamart itu ada. Oh, ada dana sesarnya juga ada. Pak. Ya, dan memang melalui kesempatan ini ya mungkin masyarakat bisa yang mendengar bisa mencoba menanyakan kepada pihak-pihak terkait bagaimana supaya kita bisa mendapat bantuan modal. Ya, untuk dari dana sesarnya itu ya Pak. Karena apa? Seperti macam Indomaret, Alfamart itu, ya khususnya untuk warga sekitarnya itu perlu, karena keberhasilan keuntungan mereka itu kan dari warga sekitar itu yang berbelanja, ya. Jadi mereka harus berbagi, ya. Memang sudah ada mungkin hitung-hitungannya, ya sekian harus disisihkan untuk membantu masyarakat utamanya yang di sekitar situ, ya karena kalau tidak ada masyarakat yang membeli kan bagaimana mereka Iya, bagaimana bisa laku usahanya Pak? Betul ya. Jadi saling membutuhkan gitu betul, Pak ya. Itu dari hasil keuntungannya semuanya itu bisa mungkin disisihkan ya Pak. Itu dana akhirnya itu dilakukan ataupun dipakai sebagai dana CSR, dan untuk dana CSR ini itu dikembalikan lagi ke warga sekitar. Jadi pada saat mereka mau melakukan izin usaha itu sudah ada semua di situ tercantum. Jadi satu contoh misalkan pabrik, tentu yang diutamakan menjadi tenaga kerjanya itu kan orang-orang sekitar. Nah, itu kan banyak. Kalau di sini kan macam Indomaret itu kan berapa karyawannya? Paling tidak itulah tadi keuntungannya disisihkan untuk warga di sekitar situ membantu. Iya. Oke, jadi sekali lagi nih Pak, selama Ramadan ini semuanya terbantu ya Pak ya. Iya. Ibu-ibu yang di lorong-lorong ya, kemudian yang pemuda juga nih ya. Betul. yang mungkin masih mencari lowongan pekerjaan, ya momen ini itu bisa dimanfaatkan juga ya untuk bisa bagaimana mendapatkan pundi-pundi ya. Iya. Kita lihat sepanjang jalan ini ya banyak sekali tuh orang-orang jual-jualan takjil itu. Dan pasti terbantu maupun terjual. Karena peminat pasti banyak. Orang tidak puasa pun kalau misalkan lewat terus lihat aduh enak ya sehingga beli. Tergoda juga toh Pak. Iya. Apalagi ada es buah, es cendol itu makanan-makanan yang kita paling suka ya. Jalan kote Pak. Jadi kalau saya lihat ada beberapa waktu lalu kita disuguhkan itu
itu kecil-kecil tapi enak. Iya, Ya, Pak. mungkin modal Berapa gitu 500 ya? bisa dijual 1.000 kan sudah untung 500 perak. Alhamdulillah. Iya. Iya, Pak. Kalau Kali sudah banyak. iya, terjual 100 biji ya sudah 50.000 kan. Iya, kalau dikali 1 bulan, Iya, Pak. iya itulah saya bilang kalau untuk misalkan kebutuhan menyambut hari Lebaran itu kalau orang jual-jual gitu saya yakin karena dari hasil biasa kita dapat informasi mereka sangat bersyukur jutaan itu mereka dapat satu Iya. bulan. Bisa memenuhi untuk kebutuhan hari raya, Pak Ya, ya. ya itu kita utama. Baik. Ada lagi yang disampaikan Pak Anton untuk topik kita untuk hari ini, peran DPRD mendorong geliat ekonomi masyarakat Makassar, Pak. Ini sebagai closing statement kita juga dan juga himbauan kepada masyarakat Makassar mungkin, Pak. Ada yang ingin disampaikan, Pak Anton? Ya, jadi harapan kami utamanya sebagai warga masyarakat juga sekaligus wakil rakyat di Kota Makassar kepada warga masyarakat ini betul-betul bulan suci ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik itu untuk beribadah maupun untuk bersilaturahmi, ya termasuk meningkatkan perekonomian rumah tangga. Begitu pula saudara-saudara kita yang non Muslim, mohon kami juga ikut menghargai bagaimana untuk menjaga hikmatnya suasana Lebaran ini, sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan ya itu jangan sampai terjadi ya. Begitu pula pihak pemerintah kota membantu untuk bisa memfasilitasi lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang mau melakukan kegiatan pasar murah, karena ini tentunya bisa membantu tugas-tugas pedagang untuk menyiapkan kebutuhan menjelang selama bulan suci Ramadan dan menjelang hari Lebaran. Karena kalau diharapkan kepada pedagang semua, ya itu tentu berat juga. Dan kalau kita tumpukan kepada semua kepada pedagang, itulah yang membuat sering inflasi tambah tinggi. Ya, harga semakin melonjak. Dan ini sangat, ya tentu sangat-sangat mengganggu saudara-saudara kita yang umat Muslim yang menghadapi yang menjalani bulan suci Ramadan serta menghadapi hari Lebaran. Karena seperti kita ketahui bersama, seperti menghadapi Lebaran, Natal itu pasti warga Muslim, warga Kristiani pasti membutuhkan dana yang lebih. Ya, seperti biasanya kan, ya pasti pada hari silaturahmi, ya bukan saja hari hanya kan. 1 minggu kemudian itu kan orang masih datang bersilaturahmi, ya. Jadi kuenya juga harus disiapkan ya, untuk lumayan untuk 1 minggu. Apalagi kalau ada keluarga yang misalkan mudik dari luar Sulawesi Selatan, ya pasti iya ya. Jadi ya saya harapkan juga itu kembali tadi kita bisa menjaga stabilitas perekonomian rumah tangga kita supaya jangan sampai pada menjelang memasuki Idul Fitri kita sudah kekurangan dana. Ya, kan pasti itu mengganggu hikmatnya dan rencana-rencana kita untuk memasuki hari raya Idul Fitri. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, yang terlebih juga untuk petugas keamanan, ya karena kita tahu ada kegiatan tarwih, apa segala macam, ya tentu bisa tetap menjaga keamanan dan keselamatan warga supaya betul-betul bulan suci ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, baik itu masyarakat, pemerintah kota maupun aparat keamanan. Saya pikir itu Mbak bisa. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang nunggu-nunggu nih yang THR ya, ini harus harus diatur THR-nya Pak. Sedemikian Itu rupa. juga, Ya. itu juga kami kan sudah ada peraturan pemerintah. Ya walaupun swasta itu ya tentu mereka harus kondisikan juga dengan keadaannya, tapi paling tidak pemerintah kan minimal 10 hari Ya, sebelum hari raya Pak ya. Kalau swasta mungkin bisa ditoleransi 1 minggu sebelum Lebaran ya. Ya. Kami juga ini sementara juga bersiap-siap bagaimana untuk memberikan THR kepada orang-orang yang membutuhkan dekat gitu ya. kita, yang sementara suka selama membantu kita pasti ada juga. Karena ini memang momennya tahu Pak. Ya momennya ya, tradisi setiap Lebaran tahun dan Natal ya. Oke, baik. Jadi memang untuk rasa gembira itu bisa
dibagi gitu ya, semua orang ya. Jadi dirasakan nih Pak untuk apa ya nuansa silaturahminya ya Pak Anton ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Anton sudah hadir di Sama-sama, studio Mbak Pak. Nursaya, ya. Sehat-sehat Ki. Amin, Ya. Baik, semoga bisa naik kelas lagi. Saya juga Pak, ya. berterima kasih karena bisa diundang di Baik. Smart FM ini ya, Iya. bukan ya wadah untuk kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Ya. Iya. Dan smart listener demikian perbincangan saya bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar Bapak Anton Paul Goni dari fraksi PDIP. Nah, Anda juga bisa mendengarkan kembali ya untuk perbincangan kita di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya kami tunggu. Sekali lagi saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Bapak Anton Paul Goni. Ya. Pamit ya. Terima di kasih. pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.